جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, biiznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Di hadis ke-14, penyebab dihalalkannya darah seorang muslim, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, orang yang telah menikah yang berzina, dan itu pembahasan telah berlalu, kita sudah bahas 2 pekan lalu. Maka insyaallah kita bahas yang kedua, yaitu dihukum bunuh karena membunuh, yaitu an-nafsu bin nafs. Judulnya berarti membunuh pembunuh gitu. Ya. Yaitu hukum qisas yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya, yaitu Jami' al-Ulum wal Hikam. Wa amma an-nafsu bin nafsi, adapun mengenai hukum bunuh atas orang yang telah membunuh, fama'nahu, maka maknanya annal mukallafa idza qatala nafsan bighairi haqqin 'amdan fa innahu yuqtalu biha. Apabila seorang mukallaf aqil baligh membunuh seseorang tanpa alasan yang hak dan membunuhnya sengaja, maka dia dihukum qisas karena itu. Wa qad dalla al-Qur'anu 'ala dzalika biqoulihi ta'ala, dan ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dengan firman Allah di surat Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas berkenaan dengan al-qatla, pihak yang dibunuh. Bedakan antara intiqam, dendam, dengan qisas. Intiqam, dendam, itu umumnya negatif, tapi qisas itu keadilan. Intiqam, dendam, itu dilakukan oleh siapapun bisa, dan itu buruk, bermadarat. Adapun qisas itu hanya dilakukan oleh waliul amri, penguasa, hakim, atau man yaqumu maqama, atau man yanubu manabah, atau yang mewakili waliul amri, algojo, eksekutor misalnya. Maka qisas, hukum qisas, apalagi terkait dengan darah dan nyawa,
hukum qisas ini hanya boleh ditetapkan dan dioperasikan oleh waliul amri, penguasa yang resmi. Penguasa yang resmi, bukan penguasa dari segi kelompokan ormas. Enggak, ormas tidak boleh menentukan qisas. Maksud tidak boleh mentanfidz dan mengoperasikan qisas, karena kalau dibolehkan secara liberal, maka ormas-ormas kesukuan itu yakin banyak yang akan menyelenggarakan qisas semau mereka. Ya, maka keputusan waliul amri, yaitu keputusan hakim dari pengadilan. Biasanya pengadilan negeri, kalau hukum qisas ini sudah masuk pidana. Bukan masuk pengadilan agama, maka pengadilan negeri. Kalau di negeri kita, jika memang itu diterapkan di negeri kita, ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Orang merdeka dikisas dengan sebab membunuh orang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, hamba saya itu budak, itu dihukum kisas dengan sebab membunuh budak juga. Wal untha bil untha, dan perempuan dikisas dengan sebab dia membunuh perempuan. Al-muhim, pada umumnya kisas itu berlaku untuk setiap dari keumuman kalangan. Kita akan bahas sekarang masalah yaitu qatl itu dulu, pembunuhan. Ya. Bagaimana rancangan fikih mengenai pembunuhan? Tentu pembunuhan tidak dari satu model saja. Makanya para fuqaha mereka membagi pembunuhan menjadi beberapa macam. Itu ada qatlu 'amd, qatlu shibhil 'amd, dan qatl al-khata'. Ya, pembunuhan itu ada 3 macam. Ada qatlul 'amd atau qatl 'amdan. Ada juga qatl shibh al-'amd, setengah sengaja. Dan ada qatl al-khata', yaitu pembunuhan namun khata', salah. Ya. Beda dengan qatl 'amd. Maka masing-masing memiliki definisi. Ya, kita mulai di sini, semua di sini namanya jinayah, yaitu pidana berkaitan dengan darah. Sebenarnya jinayah ini pidana berkaitan dengan harta dan darah, itu jinayah. Pidana berkaitan, tindak pidana berkaitan dengan mal dan dam, mal dan nafs. Berkaitan dengan harta dan darah. Maka pencurian ini masuk ke dalam jinayah. Namun hutang itu tidak masuk dalam jinayah. Makanya di hukum negeri ini, maling dengan segala macamnya itu masuk ke pidana. Namun kalau orang hutang nggak dibayar-bayar, masuknya ke perdata, bukan pidana. Itu makanya agak kompleks. Kalau misalnya antum ngutangin orang dengan misal nominal banyak 50 juta, kemudian tidak ada hitam di atas putih, tidak ada catatan, tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka kalau antum ajukan ini ke pengadilan, nggak bisa. Seadil-adilnya hakim nggak bisa menetapkan adanya hutang ini karena membutuhkan minimal 2 saksi. Atau apa buktinya? Boleh alat bukti menggunakan chattingan misalnya, atau bukti transfer. Itu mungkin bisa. Tapi kalau semua itu nggak ada, nggak bisa. Entah pengadilan perdata yang sifatnya kekeluargaan, apalagi pengadilan pidana, nggak melayani hal-hal yang dianggap tidak jelas. Ya. Nah, pengadilan perdata ini lain masalah-masalah keluarga, masalah
hutang. Ya. Bahkan kadang masalah yang sebenarnya itu lebih buruk daripada, bisa lebih buruk ya, yaitu menggeser patok tanah dan semisalnya, itu sebenarnya lebih buruk. Tapi kadang-kadang nggak bisa diselesaikan di pengadilan negeri, bisa di pengadilan perdata. Tapi kalau itu merupakan pencurian, apalagi perampokan, apalagi ditambah dengan tindak pidana kekerasan dan menumpahkan darah, maka jelas ini ke pengadilan negeri dan masuk dalam hukum pidana. Ya. Maka jinayah pidana itu bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan jiwa, nyawa. Tidak mesti berkaitan dengan jiwa itu harus dialami kematian dulu baru jadi tindak pidana. Bisa juga KDRT yang sampai melukai, dan itu ada batasannya dalam undang-undang negara, sampai kalau nggak salah 2 atau 3 hari tidak mampu untuk bekerja atau semisalnya, itu ada peraturan yang Anda lupa ya, tidak ingat. Tapi kalau itu terbukti maka itu masuk tindak pidana, bisa terancam penjara walaupun tidak mati. Maka tindak pidana berkaitan dengan nyawa itu tidak mesti menghilangkan atau melenyapkan nyawa, bisa juga yaitu melukai dengan luka yang dianggap serius di pengadilan. Ya, atau minimal sebelumnya ada catatan laporan kepolisian kalau di negeri kita. Taib. Jinayah atau tindak pidana ini berkaitan dengan qatl al-amd, pembunuhan sengaja. Ya. Walaupun kemudian ada 2 macam pembunuhan lagi, yaitu pembunuhan setengah sengaja atau semi sengaja, dan pembunuhan yang salah, tidak sengaja sama sekali, tidak ada salah sama sekali. Maka ini masuk ke dalam jinayah semuanya. Nah, kita bagi qatl menjadi pembunuhan menjadi 3 macam. Pembunuhan menjadi 3 macam. Yang pertama qatlul amd, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja itu ada minimal 2 atau 3 macam. Disesuaikan dengan gambaran globalnya. Ya. 3 macam lah minimal. Sebenarnya ada beberapa gambaran lagi. 3 gambaran ya. Yakni yang pertama dari pembunuhan yang sengaja, yaitu yang pertama pembunuhan disengaja dengan alat yang tajam. Ya, senjata tajam atau alat yang tajam. Maka ini masuk dalam qatlul amd yang akan terjadi hukum qisas nanti. Seperti apapun yang bisa memotong atau dimasukkan ke tubuh seperti pedang, pisau, taring binatang misalnya, atau yang semakna dengan itu. Dari besi ya, atau batu yang ditajamkan, atau tombak dari kayu dan semisalnya. Kemudian disengaja ditujukan kepada objek dan mati dia dengan terkena itu. Maka tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan antara ulama yang seperti ini masuk dalam kategori qatlul amd, pembunuhan disengaja yang berkonsekuensi hukum qisas jika pihak keluarga korban tidak terima. Jika pihak keluarga korban tidak terima. Ya. Namun ulama membedakan kembali di model yang ini. Jika dia melukai dengan benda tajam tersebut dengan luka yang kecil sebenarnya, dengan luka yang kecil lalu mati. Dengan luka yang kecil
lalu mati. Maka di sini ulama berbeda lagi pandangan. Dia pakai pisau, sebenarnya kecil lukanya, namun mati. Maka dikatakan para ulama, kalau penyayatan atau penusukannya di tempat yang berpotensi mematikan, mata, ya itu kok congkel mata itu betul, naudzubillah min dzalik. Memang mungkin nusuk mata, naudzubillah min dzalik, atau leher, atau bagian dada, ya, bagian perut. Maka yang seperti ini, atau aslul udhun, yaitu bagian sini, yang mana kata sebagian ulama ini berpotensi kalau ditusuk bisa mati orang. Maka yang seperti ini dianggap pembunuhan sengaja. Karena walaupun kecil, namun titik tusukannya di tempat yang berpotensi mematikan objek. Ya. Kemudian kalau misalnya dan tadi yang tadi dihukum qisas orangnya. Kalau misalnya tusukan kecil itu di bagian tubuh yang tidak berpotensi objeknya mati dengan sebab tusukan kecil, maka dikatakan oleh sebagian dari ulama bahwasanya di antara mazhab Hanafi ini tidak dapat qisas. Namun ala kulli hal, hal-hal yang kompleks seperti ini itu diserahkan kepada hakim. Biar hakim yang menvonis nanti dengan timnya dan juga tim forensiknya, itu nanti yang vonis. Ya. Taib. Itu yang qatl pembunuhan disengaja model pertama, yaitu dengan alat yang tajam. Baik dia ditusuk atau disayat di tempat yang berpotensi mematikan atau bukan, pokoknya dengan benda tajam. Ya. Kemudian gambaran kedua yaitu al-qatlu bighairil muhaddad mimma yaghlibu 'ala adh-dhann husulu az-zuhuq bihi 'inda isti'malihi. Pembunuhan dengan alat yang tidak tajam, namun berpotensi kuat terjadinya tercabutnya arwah atau matinya orang itu ketika digunakan. Ya. Apa contohnya? Dia bukan benda yang tajam, tumpul malah. Tapi kalau dilakukan seperti itu, mati dia. Gimana? Nah, seperti apa? Apa tuh? Balon kayu? Balok kayu, ya. Enggak, itu nanti balok kayu gede. Itu nanti ada jenis sendiri, ada nanti benda yang berat dan pukulan berat itu nanti ada. Ini bukan seperti itu, bukan. Air dimasukin racun. Enggak. Air dimasukin racun. Ini kan enggak pakai benda tajam. Yang mana orang kalau minum racun ini mati. Gitu. Ya, bukan hanya mabuk mati, atau mungkin mabuk dulu mati habis itu, bisa. Ya. Maka ini juga dikenakan hukum qisas, yang sahih dikenakan hukum qisas. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, ini enggak kena hukum qisas. Karena ada sebagian ulama berpendapat hukum qisas itu hanya berlaku di pembunuhan dengan sebab benda tajam. Namun ibrahnya mau benda tajam atau enggak, selama itu yang menyebabkan kematian dan dengan sengaja, maka sebenarnya itu masuk dalam pembunuhan sengaja. Gitu. Namun pembuktiannya memang lebih kompleks dibandingkan dengan senjata tajam, karena butuh data kedokteran dan forensik, ya. Butuh bukti-bukti gitu, lebih lagi gitu kan. Kalau misalnya tusukan kan kelihatan jelas. Tapi kalau racun butuh penelitian lagi.
Apalagi kalau ternyata itu sudah lewat urusannya. Matinya tahun lalu, baru diusut sekarang gara-gara mimpi dan kesurupan. Nah, tuh. Subhanallah. Orang zaman sekarang gak ada kerjaan. Orang kesurupan dipercaya. Udah gitu sebagiannya dianggap benar lagi. Dan ternyata di matching-matchingin lagi. Ini namanya gabut. Nah, ini namanya gak ada kerjaan. Karena media. Pokoknya ingat-ingat Pak, kaedahnya media itu kalau menggembar-gemborkan sesuatu karena ada sesuatu lain yang disembunyikan, gitu ya. Gitu. Taib. Di antara sekarang jenis ketiga. Ya. Bukan merupakan benda tajam. Namun dia benda berat atau pukulan dengan benda berat. Ad-darbu bimusaqqalin kabirin yaqtulu mithluhu ghaliban. Memukul dengan musaqqal, benda yang berat dan besar atau semisal itu, yang mana benda itu umumnya kalau dilakukan pemukulan dengan cara seperti itu atau pelemparan dengan cara seperti itu akan mematikan orang. Seperti tadi dengan kayu besar misalnya, atau dengan orang di bawah lagi duri terus dilempar pakai getokan ulekan, tok tok, ghaliban mati, biasanya mati nih orang misalnya, atau codetnya sekalian ditiban orang itu. Ini sengaja mati, ya. Memang nggak tajam tapi berat, dan umumnya orang ditiban itu bisa aja mati, kemungkinan besar mati karena kepalanya bisa pecah dan mati. Maka yang seperti ini masuk dalam apa? Pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan sengaja adalah qatlul amad, adalah pembunuhan dengan maksud terhadap objek, pembunuhan dengan adanya maksud terhadap objek untuk mati dengan alat yang berpotensi mematikan, apapun itu, dengan alat atau cara yang berpotensi mematikan. Dengan alat atau cara yang berpotensi mematikan. Jadi pembunuhan yang melazimkan hukum qisas jika keluarga korban tidak ridha adalah pembunuhan yang dilakukan dengan maksud terhadap objek dengan alat atau cara yang berpotensi mematikan. Ya. Dengan alat atau kadang enggak pakai alat. Seperti fulan tahu dia punya dendam sama fulan, kemudian lagi di tepi kali deres, bukan kali deres Jakarta Barat, kali lagi deres-deresnya. Lalu ditendang dia. Dijorokin, jatuh, dan orang ini enggak bisa berenang memang. Dia tahu ini enggak pakai alat berat, enggak pakai senjata tajam. Atau bahkan supaya dapat alibi atau gimana, atau dapat alasan, dia ngagetin, gitu, sehingga kaget jatuh. Dan itu sengaja. Maka ini termasuk pembunuhan disengaja. Dan termasuk pembunuhan disengaja otak pembunuh, otaknya, perancangnya, ya. Kepalanya, sementara eksekutornya itu ajudannya atau anak bawahannya. Maka ini termasuk pembunuhan yang disebut pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, di sini para ulama beda pendapat. Apakah otaknya itu dibunuh juga atau tidak? Yang sahih dia justru yang paling berhak dibunuh. Eksekutornya dibunuh atau tidak? Eksekutornya juga dibunuh, dikisas maksudnya. Dikisas. Jadi bukan mustahil satu jemaah kena hukum qisas disebabkan membunuh satu orang saja. Bukan mustahil. Kalau yang membunuh ini adalah lebih dari satu, maka semua pihak yang berkontribusi membunuh dengan sengaja, maka itu dapat hukum qisas. Dapat hukum qisas. Taib.
Termasuk pembunuhan yang disengaja membakar. Membakar, na'udzubillah. Belakangan kan ada berita kayak gitu. Istri, na'udzubillah, membakar suaminya karena astagfirullah. Itu ya tentu kita istighfar mendengar kita zaman, kita nggak menyalahkan zaman ya, tapi memang akhir zaman itu terlalu banyak berita-berita yang kita sampai capek geleng-gelengnya gitu. Yang lebih perih bagi anak pribadi, Pak, ketika tampak berita ini di beranda media sosial, terus dikomentari oleh para ibu-ibu yang kurang akalnya. Dengan alasan mereka bilang, jangan macam-macam sama wanita, subhanallah. Jangan macam-macam sama istri, subhanallah. Perempuan, kurang akal. Dan mereka pun membela si istri yang membakar hidup-hidup suaminya dengan alasan karena suaminya begini begitu. Sesalah apapun suami, hatta murtad sekalipun, tidak boleh seorang istri membunuh dengan cara apapun. Enggak boleh. Apalagi dengan cara yang sudah jelas Rasulullah larang, karena membakar itu hanya Allah yang berhak untuk menghukum. Ya. Lalu dibela karena dia telah menyakiti istri. Boleh jadi sesalah apapun suami ini, dengan hukuman duniawi yang dengan itu ya, na'udzubillah min dzalik, boleh jadi Allah ampuni, kita nggak tahu. Anda nggak tahu itu muslim atau bukan, Anda nggak tahu ya. Tapi kalau muslim, kita nggak tahu, boleh jadi diampuni loh. Kita nggak tahu. Sekarang ini masalahnya yang masih hidup ini ya, yang membakar ini, yang gimana hukum kisasnya? Sementara hukum qisas itu wajib ada kalau pihak objek, yaitu keluarga si fulan yang dibakar itu jasadnya, kalau nggak terima hukum qisas. Di sini yang para ulama kemudian gimana hukum qisasnya? Maka hukum qisas untuk pembunuh tidak berlaku dengan cara pembakaran, karena ada larangan membakar orang dengan api. Maka hukum qisasnya ya dialihkan bagaimana penguasa untuk menghukum qisasnya. Itu kalau mau fair, mau adil, terlepas dari dosa suaminya itu. Maka kalau pihak keluarga korban tidak terima, qisas dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Ya. Baik. Itu pembunuhan yang disengaja. Baik. Yang kedua, jenis kedua dari pembunuhan. Jadi itu pembunuhan sengaja apa? Pembunuhan dengan adanya niatan terhadap objek untuk mati ya, dengan cara atau alat yang berpotensi membunuh, dengan cara atau alat yang berpotensi membunuh. Kedua, qatlu shibhil amd, al-qatlu shibhul amd, yaitu pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja. Dia adalah qasdul fi'li wasyakhsi bima la yaqtulu ghaliban. Qasdul fi'li wasyakhs bima la yaqtulu ghaliban. Pelaku ada maksud, tujuan terhadap tujuan perbuatannya dan tujuan objeknya, yaitu orangnya. Dia ada maksud memang. Namun bima la yaqtulu ghaliban, dengan cara atau alat yang umumnya tidak berpotensi mematikan. Dengan cara atau alat yang umumnya bersih, tidak berpotensi mematikan. Ya. Oke. Bedakan ini dengan pertama. Yang pertama gimana? Sengaja dari segi perbuatan, sengaja dari segi niatan. Pengen ngehajar gitu, pengen ngancurin, pengen bunuh, pengen ngehajar pokoknya. Kalau yang pertama
itu bedanya di mana? Alat atau cara yang orang juga tahu ini alat seperti ini berpotensi membunuh, cara seperti ini berpotensi membunuh. Itu yang pertama, yang melazimkan hukum qisas. Yang kedua yaitu sama-sama juga, yaitu sengaja berbuat dan sengaja ke objek itu, objek yang mau dibunuh, tapi dengan cara atau alat yang tidak punya potensi untuk membunuh. Contoh misalnya tongkat, asa, tongkat. Ya. Baik alatnya maupun caranya, itu enggak ada potensi membunuh. Misalnya dia kesel sama orang ini. Terus ditoyor kepalanya pakai tongkat. Rasain loh. Pas ditoyor mati. Ya, pas ditoyor gini, mati loh. Pura-pura aja loh. Dicek lagi, mati beneran. Cuman ditoyor doang, saking saktinya Mbah Kakung ini. Gimana? Ini masuk pembunuhan tapi semi sengaja. Sengaja dari segi niatan dan maksud ke objek, namun dari segi alat itu enggak memungkinkan untuk membunuh. Ya. Gitu. Tapi kalau alatnya memang tidak berpotensi membunuh, cuman caranya itu berpotensi membunuh, ini masuk ke dalam pembunuhan sengaja tadi. Yani misal lagi di pinggir rel kereta, nungguin kereta lewat di peron stasiun. Maka kemudian dia caranya apa? Diselengkat tuh temennya atau didorong temennya. Ini kan alat nggak berpotensi membunuh, tapi cara seperti ini orang juga tahu itu orang didorong ke arah rel. Ya udah, ketabrak, naudzubillah min dzalik. Nah, ini masuk pembunuhan sengaja. Tapi bagaimanapun kalau sekarang ada CCTV itu lebih clear lagi. Dari gerak-geriknya orang itu bisa ketahuan gitu loh. Makanya kadang-kadang dalam pengadilan baik perdata atau pidana terutama, kadang pakar-pakar di bidang masing-masing itu didatangkan. Psikolog didatangkan kadang-kadang. Ya. Pakar, bahkan sampai pakar yang bisa membaca huruf dan tanda tangan karakter orang itu kadang didatangkan untuk membuktikan orang ini ODGJ atau bukan, kadang itu. Ya, itu macam-macam, Masya Allah. Ya. Kemudian itu yang kedua ya. Itu yang tidak sengaja. Adapun yang ketiga atau setengah sengaja tadi, setengah sengaja. Yang ketiga al-qatl al-khata'. Pembunuhan yang salah. Enggak ada maksud. Dia adalah ma waqa'a duna qasdil fi'li wasyakhs. Au duna qasdi ahadihima. Al-qatl al-khata'. Dia terjadi tanpa maksud perbuatan dan tanpa maksud objek orang, tanpa maksud. Baik perbuatannya maupun objeknya enggak maksud itu atau salah satunya. Ya. Contoh-contoh. Dia berbuat maksudnya objek itu ya orang ini yang dia maksud, tapi dia nggak ada maksud membunuh. Contoh nih, ngeprank, nggak ada maksud membunuh, tapi objek yang mau dia prank dia tahu orang ini, ngeprank hantu misalnya. Terus ini orang masuk rumah langsung wah gitu, kagetin, langsung ngibrit dia ke jalanan tabrak. Ini masuk al-qatl al-khata'. Al-qatl al-khata' dari pihak yang pranksternya yang ngeprank, maksud objek dia jelas orang ini,
Tapi nggak ada maksud perbuatan ini untuk membunuh, nggak ada sama sekali. Cuman pengen ngagetin doang. Tapi qadarullah orang ini malah ngibrit ke jalanan. Nah, terus ada orang naik mobil. Kena. Yang pengendara mobil ini secara zahir membunuh nggak? Iya, tapi dia pembunuhan apa sekarang? Khata'. Iya, dia perbuatannya dia berbuat nyetir mobil. Kenceng lagi. Tapi dia nggak ada maksud untuk ini orang tiba-tiba brek gitu. Ya udah ketabrak. Apalagi pengendara mobil nggak tahu apa-apa, ada CCTV, dia bebas. Kamu nggak salah, Pak. Nggak dapat hukuman, nggak dapat kisos, apalagi kisos. Yang sekarang yang akan dikasuskan siapa? Yang ngeprank ini. Hanya saja yang ngeprank ini nggak sampai dihukum kisos. Kenapa? Karena tidak ada qasdul fi'il. Enggak ada maksud dari perbuatan untuk itu. Enggak ada. Oke? Adanya qasdus syakhs namanya. Maksudnya ke objek, tapi perbuatannya enggak ada niatan, enggak kepikiran membunuh sama sekali. Tapi ini yang terjadi endingnya kematian. Itu. Kita balik. Orang ini tidak ada qasdus syakhs, tapi ada qasdul fi'il. Ada maksud dengan senjata tajam, perbuatan, namun tidak ada maksud ke objek manusia, ke orang ini gak ada. Ya, contoh polisi lagi mengejar, apa biasanya sih yang tengah malam itu biasanya kalau diliput-liput di Polres Depok itu loh, ya kan? Misalnya penjahat ini, kabur gitu kan. Wah, karena kabur, polisi punya hak selama tidak di crowded, tidak di orang banyak, ini sepi, punya hak untuk menghentikan entah dengan cara menembak ban motornya dia atau boleh kakinya gitu kan ya. Pas kayak gini, entah motor yang dipakai polisi kan berdua boncengan, entah goyang karena ada apa, salah, setirnya salah, kena tukang somai. Tukangnya yang kena, bukan somainya. Gitu. Mati. Qasdul fi'ilnya ada, yaitu ingin membunuh, bukan ingin membunuh, ingin melukai dengan senjata tajam. Tetapi objeknya bukan dia. Ini masuk al-qatl al-khata'. Gitu. Contoh lain yang seperti ini. Orang mau berburu burung. Ya nyekir gitu. Bismillah. Kan berburu tuh harus pakai bismillah, Pak. Sebelum kita tembak. Nyekir bismillah. Ceker. Jatuh. Ternyata yang jatuh Mbah Kakung cuma pakai cawet doang. Lagi manjat pohon kelapa, kena dia. Loh, Mbah, asyhadu, disuruh syahadat, karena mati bentar lagi. Ya udah kena peluru, jatuh, ketiban kelapa pula, kan? Tapi dia nggak ada maksudnya burung yang sedang bertengger di pohon kelapa, tapi dia nggak tahu kalau di situ ada Mbah Kakung lagi. Ngambil mungkin nggak tahu di pohon lain atau gimana dia melesat salah kena. Maka ini apa? Pembunuhan tetapi tidak ada sama sekali unsur kesengajaan. Objeknya bukan dia, tapi pakai senjata yang berpotensi membunuh. Maka ini tidak ada hukum qisas. Dan Allah lebih tahu gitu, nggak ada hukum qisas. Atau dua-duanya enggak sama sekali. Enggak, maksud objek itu juga enggak ada perbuatan sama sekali. Enggak ada perbuatan maksud itu. Objeknya juga bukan dia. Ya. Kayak misalnya ya. Lagi nih perbuatannya dia lagi apa ya contohnya ya? Lagi masang paku di rumah kontrakan. Nah, ini qadarullah kontrakan ini
reot semua itunya, apa namanya? Temboknya tuh tembok lemah lah gitu. Duk 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 duk. Maksudnya apa? Ya cuman untuk masang ini dong paku buat cantelan gitu. Qadarullah gara-gara masang paku itu ambrul. Tetangga kena ambrul, mati dia. Ya, subhanallah. Gimana? Apakah ada maksud perbuatan untuk membunuh? Sama sekali nggak ada. Apakah memang ada maksud objek ini biar kena sengsara? Nggak ada juga. Maka ini murni qatl al-khata'. Maka tidak ada hukum qisas. Lagi pula cara qisasnya kayak gimana? Kalau di qisas, cara qisasnya gimana? Kan qisas itu kan harus umumnya qisas itu sesuai dengan perlakuan pembunuhannya. Berarti qisasnya nanti orang ini ditaruh di sebuah rumah reot, terus ada pihak keluarga korban yang tuk nunggu jatuh. Ternyata udah ambrol, nggak mati-mati. Susah. Sebagian dari hukum qisas, ketika itu terlalu detail tata cara pembunuhannya, maka hakim berijtihad biasanya. Tata caranya kita ubah misalnya. Enggak seperti itu, disimpulkan saja. Karena kalau pakai tata cara ini, waduh, repot. Misalnya membunuh dengan cara menembak dari jarak 20 meter. Terus orang itu dibunuh dengan cara dia diikat gitu. Namanya qisas kan di tempat yang sama, maksudnya di tempat sama, di organ tubuh yang sama. Nah, dia pembunuhannya ditembak 3 kali, ditembakkan yang ketiga baru mati. Berarti eksekutor itu harus tembak dia 3 kali di tempat yang sama, lubang yang sama. Dan matinya yang ketiga kalinya. Ini kan susah, Pak, untuk detail seperti ini. Maka hakim berhak untuk menyimpulkan, kita ringkas saja, yang penting mati gitu aja. Gitu. Ada juga pembunuhan dengan cara dicongkel dulu matanya, dimutilasi dulu. Nah, ini eksekutor juga kayaknya, maaf Pak Hakim, maaf nih, saya masih punya nurani, saya nggak bisa. Ya, gitu. Itu namanya hukum qisas. Oke. Jadi kembali ke yang tadi, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian adanya hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nanti insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas tentang hukum murtad. Jadi berbeda lagi, walaupun ujung-ujungnya kematian tapi berbeda. Tapi masih berkaitan dengan al-qatl, ikhwas sekalian. Di antara hukum yang selain apa namanya, masalah qisas, hukum berkaitan dan pembunuhan al-amd, pembunuhan disengaja. Ini persis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul qatil. Orang yang membunuh ya, itu tidak berhak mendapatkan warisan. Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau pembunuhnya itu ahli waris. Na'udzubillah, anaknya sengaja membunuh bapaknya walaupun dengan racun, terbukti dia membunuh, maka diharamkan dari warisan. Ya, diharamkan dari warisan. Nah, bagaimana dengan pembunuhan yang semi sengaja? Maka al-qatlu shibhil 'amd juga mani'un minal mirath. Dikatakan oleh para ulama, pembunuhan semi sengaja. Yang kedua tadi yaitu adanya maksud perbuatan namun dengan alat yang tidak atau cara yang tidak berpotensi membunuh, namun ada maksud dia untuk membunuh. Maka ini juga diharamkan dari warisan. Nah, kalau memang itu ahli waris. Tapi kalau al-qatl al-khata', ini kalau ahli warisnya itu tidak diharamkan dari
warisan karena memang nggak ada intention sama sekali. Ibrahnya di pembunuhan pada awalnya di niatan dulu, niatan untuk membunuh atau melukai itu dulu. Ya. Baru kemudian alat dilihat. Karena innamal a'malu binniyat, amalan tergantung pada niatannya. Kalau niatannya ada pengen melukai dan membunuh, maka udah terkategorikan sebagai orang yang berpotensi membunuh. Tinggal kita lihat alatnya apakah atau caranya berpotensi membunuh atau tidak. Kalau berpotensi membunuh alat atau caranya, maka dimasukkan ke dalam kategori qatlul 'amd dan itu diwajibkan hukum qisas. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarga korban atau walinya. Ya. Selama dia mukallaf akil baligh. Ya. Kalau ternyata alat yang dipakai atau cara yang dilakukan itu tidak berpotensi mematikan, maka ini wallahu alam hanya terkena hukum diat, yaitu bayar upeti yang ditegakkan oleh penguasa. Ya, gitu. Dan tidak dapat warisan kalau itu ahli waris. Ya. Oke, kita lanjut nanti setelah azan. Jika ada pertanyaan boleh nanti ba'da azan jika ada, ya, jika ada. Silakan. Baik. Ada soalan enggak ikhwah di sini? Ada pertanyaan atau tidak? Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum. Sasaran nggak boleh kalau misalnya untuk perlombaan atau permainan nggak boleh, itu dilaknat itu. Hah? Oh iya, itu namanya berburu. Jadi bedakan antara menjadikan binatang sebagai permainan sasaran tembak, ini kena laknat, ini dilarang. Bedakan antara itu dengan said. Said itu berburu sesuatu yang diperbolehkan, ada syariatnya, boleh. Selama hewan yang diburu itu hewan yang halal dan juga hewan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi. Kalau berburu hanya untuk main-main, maka ini nggak boleh. Ini sama dengan yang tadi. Berburu hanya untuk main-main nggak boleh. Ya. Jadi berburu itu untuk memanfaatkan hewan yang diburu. Itu yang namanya said. Said itu perburuan atau hewan buruan. Misal seseorang nembak burung, ya, hanya untuk latihan, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau menjamak antara niatan latihan dengan konsumsi dan memanfaatkan, silahkan. Ya, silahkan. Begitu. Ya, sebentar, masih lanjut ini sebentar. Jadi said itu dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bisa lihat di surat Al-Maidah. Namun ketika dia berburu baik dengan senjata yang dia pegang atau dengan perangkap yang dia pasang atau dengan hewan pemburu yang dia ajari, itu semuanya ketika mau niatan memburu itu harus dengan membaca bismillah. Ya. Sebelum dia nembak objek buruan, bismillah. Enggak pakai bismillah, maka tidak halal. Kecuali kalau dia nembak lupa baca bismillah, terus gelepar tuh binatang, kijang misalnya, tapi masih hidup. Maka karena tadi lupa baca bismillah, ambil pisau, bismillah. Ah, gitu. Tapi kalau misalnya tembak lupa baca bismillah, kemudian mati, dan itu sebagian ulama mengatakan ini tidak halal. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau lupa halal, tapi kalau sengaja tidak baca bismillah tidak halal. Begitu juga dengan hewan buruan dengan cara perangkap, diburu dengan cara perangkap kecuali hewan air. Nih, cara perangkap di darat atau ranjau atau pelangkap darat atau capitan atau kurungan atau gimana di darat. Masuk kemudian kijang atau kakinya keikat kemudian. Kalau sebelum masang perangkap tidak baca bismillah sengaja, maka sepakat ini tidak halal.
Tapi kalau berburu hewan air, maka di sini tidak masalah tidak baca bismillah. Misal antum pakai bubu tahu? Yang gimana bentuknya? Bisa gini ya, terserah mau gimana. Makanya dia arena air nanti kan masuk tuh ikan-ikan gitu. Belut gitu. Nggak bisa keluar lagi. Sebagiannya mati. Bangkai. Halal. Walaupun nggak baca bismillah, halal. Karena perburuan hewan air itu nggak masalah. Dia bangkainya halal. Bangkainya halal, nggak masalah. Ya. Terus perburuan dengan binatang pemburu. Anjing pemburu kita punya, boleh. Selama udah kita training untuk berburu. Atau sudah di training orang, kita tinggal pakai. Maka sebelum kita lepas, baca bismillah. Begitu. Kalau anjing pemburu ini, dia mungkin suatu ketika membawa binatang buruan. Ya, nyeret binatang buruan, hasil buruan pribadinya, dia sedekahin ke kita. Manusia disedekahin anjing. Dia kasihin ke kita. Kita nggak ada niatan memburu, tapi dia inisiatif sendiri ngasih buat majikannya, maka haram. Kalau sudah mati haram. Kenapa? Karena kita tidak melepasnya untuk berburu ketika itu dengan bismillah. Dia sendiri inisiatif. Anjing nggak bakal ngomong bismillah, nggak bakal. Gimana caranya? Si guguk bisa bismillah, nggak bisa, maka tidak sah. Haram, bangkai. Begitu. Sebentar Pak, tadi di sini ada yang mau nanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh dengan membekam. Sama itu masuk ke dalam contoh membunuh sengaja dengan cara menyebabkan dia ila tahlukah, yaitu membinasakannya. Membekap itu termasuk, walaupun tidak pakai alat. Itu termasuk pembunuhan disengaja. Baik dengan tangan, bantal, dan semisalnya. Makanya dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, ya, seseorang misalnya an yaj'ala fi 'uqihi khuratah, yaitu ininya dikasih benang tajam atau apa, atau semisalnya dibekap, ya, dibuat inkhinak tercekik, bekap, itu semua termasuk bagian dari atau cara yang berpotensi membunuh. Maka ini masuk pembunuhan disengaja, ya begitu Pak. Atau menenggelamkannya sementara dia tahu ini nggak bisa berenang, maka ini termasuk. Silakan Pak. Gimana Pak? Coba tolong dikerasin antum yang ini. Antum dengar nggak? Coba tolong. Panitia antum kerasin suara. Terjemahin apa yang beliau tanya tadi. Loh, sampingnya aja nggak denger Pak. Apa binatang? Pemburu babi. Ya, diburu terus. Oh, binatang seperti babi diperintahkan untuk dibunuh bahkan. Tupai ini bertaring nggak? Dia kan makanannya kacang-kacang. Jadi dia nggak karnivora kan? Terus dia juga tidak memangsa musuh dengan cakaran. Maka tupai halal. Tapi kalau musang itu tidak halal. Beda, tupai sama musang beda. Tupai kan makan kacang-kacangan kenari dan misalnya, makanya nggak apa-apa, halal. Dengan cara diburu ya, binatang yang liar halal dan tidak bisa kita dapat dengan cara, kecuali dengan cara diburu, maka pemburuannya boleh. Tapi pas memburu baca bismillah. Adapun binatang yang bisa kita dapatkan tanpa diburu, maka nggak boleh diburu. Contoh, sapi di kandang kita sendiri, kita keker, kita buru. Ini nggak bisa. Harus disembelih karena kenapa dibolehkan berburu? Karena tidak bisa dilakukan mematikan dia kecuali dengan cara diburu, gitu. Ayam
di kandang tetangga kita buru, ini maling namanya. Ayam bisa diambil, disembelih, nggak diburu, kecuali ayam hutan mungkin beda. Ya begitu. Wallahu a'lam, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau tadi babi yang tadi haram dimakan tetap, dan perbuatan memburu untuk membunuh babi itu boleh, bahkan seharusnya dibunuh. Karena hama dan juga itu binatang haram, berpenyakit dan seterusnya. Tapi dikubur habis itu, enggak boleh dikonsumsi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.